Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Bukhari, ahli hadis yang pernah menderita kebutaan. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari, salah satu ulama tersohor dan paling masyhur dalam sejarah ilmu hadis. Bahkan kitab hadis yang ditulis olehnya memiliki nilai yang paling tinggi melebihi kitab-kitab hadis yang lain. Imam Bukhari bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughfirah Al-Bukhari Al-Jifi. Ia dilahirkan di desa Bukhara pada hari Jumat 11 Syawal tahun 194 Hijriah. Ia tumbuh besar sebagai seorang anak yatim. Ayahnya wafat ketika ia masih balita, sehingga ia tumbuh besar tanpa senyum dan semangat dari seorang ayah. Tidak sebatas tumbuh besar sebagai anak yatim, Bukhari kecil juga mendapatkan ujian, pernah buta kedua matanya saat masih kecil. Ia menderita sakit mata yang sangat perih melebihi sakit mata pada umumnya, hingga pada akhirnya menjadikan Al-Bukhari buta. Setelah kejadian itu, ibunda Imam Al-Bukhari selalu bersedih atas derita yang dialami oleh putranya itu. Ia selalu menangis tak henti-henti dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan anak semata wayangnya itu. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ibunya itu dan mengembalikan penglihatan Al-Bukhari. Dikisahkan bahwa suatu malam ibunda Imam Al-Bukhari bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya itu, Nabi Ibrahim berkata kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatan Bukhari seperti sedia kala. Kisah ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Mukhtasar Sahihil Bukhari, Imam Syihabuddin Az-Zabidi mengisahkan, nasya'a yatiman haitsu tawaffa abuhu wa huwa shaghirun wa usiba bi basarihi mundu na'umati adfarihi. Fara'at ummuhu Ibrahim al-Khalil fil manam qailan laha, ya hadhihi qad raddallahu ala waladiki basarahu bi kathrati du'aiki. Artinya, Imam Bukhari tumbuh menjadi anak yatim karena ayahnya wafat sejak usianya masih balita. Ia juga menderita buta mata sejak usia mudanya. Kemudian ibunya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam dalam tidurnya. Seraya berkata kepadanya, wahai wanita, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya doa yang kamu panjatkan. Imam Syihabuddin Mukhtasar al-Bukhari al-Musamma At-Tajridis Sahih al-Hadis as-Sahih. Setelah mengalami mimpi itu, ibunda Imam Al-Bukhari terbangun dan langsung melihat putranya. Ternyata atas izin Allah, buta yang diderita oleh Bukhari sudah sembuh dan pandangannya sudah kembali bisa melihat sebagaimana biasanya. Rihlah keilmuan Imam Al-Bukhari. Kendati tumbuh sebagai anak yatim dan pernah mengalami derita buta mata, hal itu sama sekali tidak menjadikan semangat Al-Bukhari pupus untuk menjadi seorang yang memiliki ilmu yang luas. Ia merupakan tipikal anak yang sangat semangat dan giat. Semua waktunya ia gunakan untuk mempelajari ilmu agama dan menghafalnya. Ia berkelana kemana-mana untuk berguru kepada para ulama tersohor pada masanya.
Di antara gurunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, pencetus mazhab Hanabilah, Imam Ali Al-Madini, Imam Yahya bin Mu'in, Imam Ishaq bin Rahawih, dan ulama-ulama lainnya. Di bawah bimbingan para ulama yang sangat alim itu, Al-Bukhari tumbuh menjadi sosok yang sangat giat, semangat, cerdas, dan tangkas. Ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya berhasil ia lahap dengan sempurna. Tidak hanya sekedar memahami saja, namun ia juga berhasil menghafal semua pelajaran tersebut. Ia juga merupakan ulama yang sangat kuat hafalannya. Dikisahkan bahwa suatu hari Imam Al-Bukhari pergi bersama sahabatnya untuk belajar ilmu hadis kepada para ulama yang ada di Basrah. Waktu itu ia masih sangat muda. Setiap hadir di majlis-majlis pelajaran hadis, ia tidak pernah terlihat menulis hadis yang disampaikan oleh gurunya. Hal itu terus berulang selama berhari-hari, hingga suatu hari temannya bertanya mengenai hal itu. "Kamu bersama kami mendengarkan hadis, tapi tidak pernah mencatatnya. Sebetulnya apa yang sedang kamu kerjakan?" Mendengar pertanyaan temannya tersebut, ia memilih diam dan tidak menjawabnya. Hingga setelah berhari-hari dari kejadian itu, kembali ditanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama. Mendengar pertanyaan itu kembali, lantas Imam Bukhari berkata, "Sungguh kalian berdua sering bertanya dan mendesakku. Sekarang coba tunjukkan apa yang telah kalian tulis." Kemudian teman Al-Bukhari itu mengeluarkan hasil catatan yang berhasil mereka tulis. Jika ditotal, semua berjumlah lebih dari 15.000 hadis. Setelah itu, Al-Bukhari mulai menyebutkan semua hadis tersebut melalui hafalan yang ia miliki. Bahkan sembari mendengarkan hafalan hadis yang dibaca oleh Al-Bukhari, teman-temannya membenahi dan membenarkan tulisan-tulisan hadis yang ia tulis. Lantas kemudian ia berkata, "Atarawna anni akhtalifu hadran wa udayyi'u ayyami fa'arafna annahu la yataqaddamahu ahadun." Artinya, apakah kalian mengira bahwa selama ini aku hanya bermain-main dan hanya menyia-nyiakan hariku? Kami teman Al-Bukhari pun sadar bahwa tidak ada seorang pun yang melebihi kemampuan hafalannya. Imam Tajuddin As-Subuki, Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, Maktabah Syamilah, Juz 2, halaman 217. Demikian penjelasan kisah Imam Al-Bukhari yang pernah menderita buta mata, sekaligus biografi singkatnya selama menuntut ilmu dan kekuatan hafalannya yang sangat kuat, Allahu a'lam, oleh Sunnatullah, pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, Durjan Kokob, Bangkalan, Jawa Timur.